prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus. Selamat beribadah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Kristi dan Kak Grace. Sebentar lagi kita akan berangkat menggunakan pesawat Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, tidak ada yang ngobrol, dan yang lagi tidur, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berangkat untuk ibadah. Siapkan buku catatan dan Alkitab. Kita mulai. 3, 2, 1. Apa kabar Kak Grace? Luar biasa Kak Kristi gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik di rumah gimana kabarnya?
Luar biasa juga kok Pasti katanya. Kak, pasti. Semuanya semangat kita karena mau ibadah Kak. Iya, bener. Ibadah di rumah masing-masing. Iya, bener, Jangan ada Kak. yang kemana-mana ya, tetap di rumah. Kak, sebelum mulai berdoa dulu ya Kak. Boleh. Oke, harus Kak. Lipat tangan, tutup mata, adik-adik ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. biarlah hadirat Tuhan turun memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak, sebelum mulai aku mau tanya Kak, selama ini Kakak kalau pakai mulut Kakak biasanya untuk apa aja tuh Kak? Buat memuji Tuhan sih Kak. Kalau Kak Kristi ngapain tuh? Kadang aku Kak Kristi suka marah-marah ya? dikit. Wah, nggak boleh tuh ya adik-adik, nggak boleh dicontoh. Kalau tangan Kakak biasanya buat apa? Buat berdoa dong Kak. Kalau Kak Kristi? Hayo. Kadang mukul dikit sih Kak. Aduh, Kak tahu nggak sih Tuhan Yesus tuh lihat loh dari atas. Oh gitu ya Kak? Iya. Kayaknya aku tahu deh Kak, lagu ini nih Kak. Kayaknya lagu yang Tuhan Yesus melihat dari atas. Bener Kak, aku tahu nih lagunya. Kalau gitu kita sama-sama nyanyiin aja ya Kak? Ayo Kak, panggil Oke. musiknya dulu Kak. Oke deh, 3, 2, 1. Musik. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bum, bum. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti Kak, kita harus hati-hati gunakan semuanya ya Kak? Iya. Tadi ada apa aja Kak? Tangan, mata, Betul. mulut, Betul. sama kaki Kak. Iya, berarti tangan kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk memuji Tuhan, kaki kita untuk memuji Tuhan. Mata kita juga Kak. Betul. Kak, kita mau nyanyi lagi nggak Kak? Mau Kak? Oke deh kalau Semangat gitu, nih. kita harus semangat ya adik-adik ya. Semangat. Bangkit berdiri, jangan lupa loh. Jangan ada yang duduk. Oke, sekarang kita panggil musiknya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya! 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 Sorakin haleluya 3 kali sama-sama sambil angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Nah, sekarang adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, tetap berdiri, kita mau menyembah Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang main-main ya. Adik-adik di rumah, kita percaya bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang terjadi sama kita, semua karena kehendak Tuhan. Mari adik-adik di rumah, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita bilang, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk masa depan yang Kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan, ku mau selalu cinta Tuhan Yesus. Ku mau selalu sayang Tuhan Yesus. Selamanya ku cinta Kau, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Adik-adik, jangan ada yang diam, semuanya katakan yang baik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Selamanya Kau baik bagiku, selamanya Kau baik bagiku Tuhan. Sama-sama kita bilang, Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat
matanya. Kita mau berdoa. Kak Grace berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah rohmu tetap ada dalam kami. Engkau jauhkan roh yang mau usil-usil, mau ganggu teman, supaya kami bisa fokus. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Grace siap dengerin firman Tuhan? Siap Kak. Adik-adik di rumah siap semua? Siap dong Kak. Duduk yang manis, kita siap dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, salam prajurit Kristus. Hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, adik-adik mau dengar firman Tuhan? Bagus, duduk yang manis. Nggak jalan-jalan. Oke, sebelum firman Tuhan, Kak Mike mau kasih challenge. Nah, challenge-nya itu nanti biasa kirimnya kemana? Ke IG Ira ya, Ibadah Raya Anak, atau ke WA-nya kakak-kakaknya. Oke, nah dengar yang baik. Challenge-nya yang pertama, siapakah aku? Aku adalah murid Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang mengabarkan firman Tuhan. Yang kedua, siapakah aku? Aku juga murid Tuhan Yesus. Aku sering berdua-dua perginya. Nah, yang ketiga, apakah aku? Aku tidak bersalah, tapi dimasukkan ke tempat orang yang bersalah. Apakah itu? Nah, nanti lihat ya di acak katanya. Yang sudah bisa langsung dikirim. Ingat ya, di IG Ibadah Raya Anak dan ke WA kakak-kakaknya. Oke, sekarang dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir supaya tahu jawabannya. Oke, duduk yang manis. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang bagaimana kita tetap bersuka cita, tetap berharap sama Tuhan walaupun kita di dalam kesusahan, di dalam kesedihan. Nah, firman Tuhan ini, adik-adik prajurit Kristus yang ada firman Tuhan, yang ada Alkitabnya dibuka, yang bisa baca, yang belum minta bacain pendamping atau orang tuanya. Di Kisah Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Nah, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang tadinya nggak berani kan, tapi jadi berani mengabarkan firman Tuhan dari kota ke desa, desa ke kota, ke pelosok-pelosok, sampai orang-orang mendengar firman Tuhan dan mendengar kabar baik. Nah, ada murid Tuhan Yesus namanya Paulus dan Silas. Mereka pergi ke kota, ke desa juga. Nah, pada suatu hari mereka ada di sebuah kota. Nah, di dalam kota itu ada perempuan. Perempuan itu adalah seorang peramal dan itu pekerjaannya. Sehingga dia menghasilkan duit atau uang yang banyak supaya dia bisa hidup dan dia bisa bayar orang untuk membantu pekerjaannya itu. Nah, Paulus sama Silas selalu pergi ke pasar, kemana-mana dan diikutin sama perempuan itu. Nah, perempuan itu ngata-ngatain, ejek-ejekin Paulus dan Silas. Tadinya sih dicuekin sama Paulus, sama Silasnya. Tapi lama-lama kalau diajekin gak enak ya. Aduh, ini gerah banget ini di kata-katanya gak bener gitu ya. Nah, akhirnya Paulus bilang gini nih. Hai perempuan, setiap roh yang ada dalammu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Perempuan itu langsung apa? Perempuan itu langsung
gak bisa bilang apa-apa. Roh yang ada di dalam dia itu roh peramal, sihir kayak gitu langsung hilang gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, terus orang-orang yang sekitarnya dia jadi apa? Ih, itu gak benar. Karena apa? Karena orang yang itu ada orang-orang yang dibayar sama dia, sama si peramal itu. Wah, pengikutnya kan banyak tuh. Dia kata-katain, itu Paulus sama Silas tuh orangnya tuh orang gak benar itu. Lihat nih, ini adalah perempuan yang kalian kenal kan? Tuh lihat tuh, dia kan yang begini nih. Nah, orang-orang langsung, iya diprovokator begitu ya orang-orang, jadi langsung gak tahu yang mana benar yang salah. Wah, langsung mereka tangkep itu ya Paulus sama Silas, dilaporin. Dan apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Tahu nggak adik-adik prajurit Kristus di rumah? Mereka diapain? Wah, dipukul, dikeroyok sama orang-orang di pasar tadi tuh, sama pengikut-pengikut perempuan itu. Wah, udah berdarah ya kan? Tapi parah lagi nih, di dalam penjara dipasung. Waduh, kira-kira masih bisa bersuka cita nggak kayak begitu? Waduh, kalau kami masih mikir ya. Kalau kalian bagaimana? Nah, Paulus sama Silas walaupun udah babak belur ini ya, berdarah lah, dia apa ya kayak gitu ya. Tapi mereka ngikutin aja loh. Mereka nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak merasa aku nggak gitu. Waduh, nggak ada. Tapi mereka tetap bersuka cita. Walaupun kakinya dipasung tuh, kalau pasung tuh ya ada balok tuh, balok kayu yang besar berat, terus kakinya dimasukin, terus ditutup gitu. Jadi nggak bisa gerak-gerak tuh kakinya, ya duduk begitu aja di lantai. Bayangin, bajunya dibuka, kakinya dipasung, terus ya nggak tahu tuh dikasih makan atau enggak tuh, namanya di penjara ya kan. Nah, singkat cerita, orang-orang udah mulai tenang nih di luaran ya. Paulus sama Silas, mereka bukan langsung redup imannya mereka kepada Tuhan Yesus. Enggak, no. Mereka semakin bersemangat, mereka semakin bersuka cita. Karena mereka tahu kalau mereka mengalami itu karena mereka cinta sama Tuhan Yesus. Mereka mau melayani Tuhan Yesus. Dan mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Sampai malam, orang-orang yang di sekitar itu, orang-orang dalam penjara itu kaget juga. Ini kenapa sih udah di penjara, harusnya dia nangis, sedih atau apa gitu ya. Ini enggak loh, malah apa? Bersuka cita. Malah mereka bilang, ih ngapain nyanyi ya? Ngapain juga mereka, mungkin diajak kali ya. Nah, mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara itu memuji, menyembah Tuhan. Enggak ada kata marah-marah. Tapi di dalam kesesakan, di dalam mereka penganiayaan, mereka tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba malam, tengah malam, tiba-tiba terjadi apa? Wah, gempa bumi yang dahsyat. Wow, luar biasa. Sehingga tembok sama pintu-pintu di penjara itu hancur semuanya. Semuanya berantakan, semuanya hancur. Wow. Terus kan di situ banyak ya tawanan-tawanan, termasuk Paulus sama Silas. Dan kepala penjara sampai kayak ketakutan. Gimana nih? Pasti tawanan-tawanan pada kabur. Terutama itu si Paulus sama Silas itu. Wah, aku bisa dihukum sama, karena kan kepala penjara juga punya atasan. Nah, dia takut tuh dihukum. Akhirnya dia ambil apanya? Pedangnya. Dia mau ngapain? Mau ngapain, roti? Enggak. Apa? Wah, dia ambil pedangnya, dia mau apa? Mau tusuk tubuhnya, badannya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Dosa, nggak boleh ya. Dia ambil pedangnya, dia mau apa? Tusuk, mau bunuh diri. Tapi waktu dia mau menusuk tubuhnya, Paulus bilang, stop, jangan.
kami nggak kabur, kami masih ada di sini. Dia kaget. Wah, dia bilang, kalian masih di sini, kami nggak kabur karena kami nggak mau pergi karena kami nggak salah kok. Kami mau kebenaran supaya dilihat kami nggak bersalah, tapi kami dimasukin dalam penjara gitu ya. Terus kepala penjara nggak jadi bunuh diri, tapi dia bilang gini, wow, kamu siapa sih sebenarnya gitu ya? Kok kamu bisa begini baik gitu ya? Kalau yang lain kan pada kabur ya, ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah, tapi Paulus sama Silas nggak keluar, nggak kabur. Dan dia bilang, iya gimana? Terus akhirnya apa ya? Tuhan gerakan hati Paulus supaya menginjili kepala penjara. Dan apa yang terjadi? Adik-adik prajurit Kristus, kepala penjara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan seisi keluarganya loh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bersuka cita, keluarga pembala penjara. Paulus sama Silas akhirnya dibebaskan. Karena apa? Sebenarnya Paulus sama Silas emang nggak bersalah, nggak melakukan pelanggaran, karena provokator aja. Karena orang-orang nggak suka, karena mata pencarian perempuan itu hilang, nggak dapat duit lagi kan. Nah, satu hal yang kita belajar, adik-adik prajurit Tuhan. Nah, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam kita punya masalah atau apapun, ingat satu hal. Waktu kita mengalami itu, kita percaya penolong kita, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bergantung sama Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pasti semuanya akan dibela, akan ditolong sama Tuhan. Ya, walaupun kita di rumah nih masih pandemi nih, wah udah mau setahun lebih ya, sabar ya, apalagi udah mulai sekolah nih, ya kan, sabar ya. Nah, dalam kesabaran, dalam penantian, ketaatan, Tuhan lihat kesetiaan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, walaupun apapun keadaan kita. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk supaya kita kuat menghadapi. Bahkan adik-adik prajurit Kristus, tetap semangat ya. Oke. Oh ya, kami mau kasih tahu lagi gimana nanti challenge-nya, jangan lupa. Ya, pastikan udah tahu jawabannya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya sikap berdoa, kita hormati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menghibur, yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami, untuk kami tetap setia pada Tuhan Yesus yang kami sembah. Biar kami Tuhan diajarkan Tuhan untuk kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat setiap adik-adik, setiap orang tua yang sakit maupun yang sehat Tuhan. Biar terus Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau senantiasa menjaga keluar masuk kami Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang kami lakukan, kerjakan dan pikirkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat Tuhan, dijauhkan dari virus apapun. Kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami. Berkati Tuhan bangsa negara kami Tuhan, udaranya, lautnya, bahkan tanahnya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati. Bahkan saat-saat ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan wakil, bahkan setiap staf kementerian, bahkan setiap kepala-kepala daerah yang saat ini mungkin mereka sibuk dengan mengurus orang-orang yang terkena dampak dan
COVID Tuhan. Bapa, biar Engkau beri kekuatan, biar Engkau beri kesehatan sempurna atas mereka semua Tuhan. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan taruh atas mereka Bapa. Biar Tuhan Yesus setiap keputusan apapun yang diambil biarlah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap para medis Tuhan yang ada di garis depan Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan sempurna, keluarga mereka juga Tuhan, semuanya Bapa. Mereka Engkau berikan kesehatan sempurna Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sebagai berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini kena COVID Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini ajar kami mengucap syukur mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Di dalam nama yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus berkati. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, sekarang waktunya kita berkata-kata tentang Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di mana. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wah, keren banget kan? Adik-adik, kita sudah mendarat. Yang diberkati Tuhan, ayo berikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa nanti ketemu kakak-kakak yang lain di Zoom dan di Google Meet. Zoom jam 11, Google Meet jam 3 sore. Untuk apa Zoom dan Google Meet? Zoom dan Google Meet untuk kita bisa mengulang lagi isi firman Tuhan. Dan adik-adik yang mau berdoa atau ada yang mau didoakan, ayo gabung di Zoom atau Google Meet ya. Oh iya, adik-adik di rumah mungkin ada yang berulang tahun. Nah, ini ada teman-teman kita yang ulang tahun. Ini dia orang-orangnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, puji Tuhan. Adik-adik bersyukur ya yang sedang berulang tahun. Selalu mengucap syukur karena diberikan umur yang panjang. Nah, sekarang semuanya boleh kembali beraktivitas. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jesus, you're my